Halo, assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar teman-teman? Moga-moga sehat-sehat selalu ya teman-teman ya. Kemarin di komen ada yang bertanya itu. Apa yang ditanya itu Sarah? Tentang keputihan ya. Oke, tentang keputihan ya. Teman-teman tahu nggak keputihan itu bisa terjadi pada semua wanita. Hampir semua wanita. Sekitar 70 sampai dengan 75% wanita itu pasti pernah mengalami yang namanya keputihan. Nah, penting kan? Apa itu keputihan kita ketahui kan? Apa itu keputihan? Bagaimana yang normal? Bagaimana yang tidak normal? Apa penyebab yang tidak normal tadi? Kalau misalnya kita tahu tentang tidak normal itu apa penyebabnya, tentu kita bisa menghindarinya. Atau kalau tahu kita penyebabnya, berarti kita bisa mengobatinya. Oke teman-teman, kita mulai ya. Oke. Nah teman-teman, yang namanya keputihan itu adalah pengeluaran cairan dari jalan lahir yang bukan darah. Nah, keputihan itu merupakan nama gejala yang diberikan pada cairan yang keluar dari alat kelamin wanita. Oke, itu hanya definisi. Nah, bagaimana yang lainnya? Yang normal bagaimana? Yang tidak normal bagaimana? Jadi kita perlu tahu kan? Karena ada yang normal, ada yang tidak normal. Yang normal itu adalah pada masa subur. Pada waktu bayi lahir, bayi perempuan lahir, itu bisa keputihan. Jadi mama nggak usah takut-takut, nggak usah ragu. Bahwasanya keputihan itu bisa terjadi pada bayi. Jadi begitu bayinya keputihan, oke, tenang. Tapi boleh kalau misalnya cemas, boleh konsultasikan ke dokter anak. Nah, yang normal itu apa lagi? Pada masa subur. Kemudian apa ciri-cirinya? Tidak disertai dengan gatal, tidak gatal, kemudian tidak bau. Nah, contohnya kapan? Yaitu pada waktu sebelum haid. Ingat kan? Pada waktu sebelum haid, wanita kan biasanya keputihan, baru dia haid, ya kan? Nah, itu tentu kita alami, ya. Apalagi pada waktu ovulasi, ya tentu pas waktu masa ovulasi dia ada keputihan, itu normal ya. Apalagi pada waktu emosional, stres, suntuk, banyak pikiran seperti itu. Nah, itu juga bisa menunjukkan terjadi keputihan. Nah, kemudian disertai dengan apa yang seperti itu gambarannya? Ada nyeri di ulu hati, dingin di tangan, dingin di kaki, keringat dingin. Itu biasanya orang-orang stres, orang-orang suntuk. Tapi ada cara mengatasinya. Nanti saya kasih tahu cara mengatasi hal itu. Apalagi ada rangsangan seksual. Kalau rangsangan seksual bisa menyebabkan terjadi keputihan juga loh teman-teman. Ya tentu kan? Ya oke. Nah, ciri-ciri yang normal bagaimana? Ciri-ciri yang normal adalah dia cairannya itu encer. Itu yang jelas. Kemudian bening dia, krim, tidak berwarna, tidak warna kuning, tidak warna hijau, tidak warna coklat, kira-kira gitu. Kemudian apa lagi? Tidak berbau dan tidak juga gatal. Kemudian jumlahnya tidak banyak. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang tidak normal bagaimana? Kalau tahu kita yang normal, kita tentu tahu yang tidak normal. Tidak normal artinya di luar daripada itu. Kapan itu bisa terjadi? Biasanya dibagi atas dua bagian besar. Yang pertama disebabkan karena ditularkan penyakit seksual atau disebabkan oleh yang bukan penyakit seksual. Yang bagaimana yang disebabkan oleh penyakit seksual? Tentu yang disebabkan penyakit seksual itu adalah bisa karena bakteri, bisa karena virus, bisa karena jamur. Nah, biasanya terjadi pada siapa? Pada wanita-wanita muda dengan seksual yang aktif. Jadi menghindarinya bagaimana? Tentu dengan hubungan seksual yang sesuai dengan hukum dan aturan agama. Seperti itu ya teman-teman ya. Apalagi yang bukan ditularkan oleh penyakit seksual, ini dia. Ada bisa disebabkan karena benda asing, bisa disebabkan karena hal-hal seksual, bisa juga disebabkan oleh fistula namanya. Salah satu ya. Nah, Pessarium ini biasanya kita berikan pada ibu yang menopause, yang sudah tua, sudah tidak menstruasi lagi, jadi sehingga estrogen yang nggak ada dalam tubuh, yang terjadi apa? Kendor penahan daripada peranaannya. Akibatnya turun peranaannya, hampir keluar, dan dibantulah penahannya tuh dengan Pessarium tadi. Ini bentuknya cicin.
terbuatnya ya apa namanya, macam karet gitu ya, dia masukkan ke dalam kemaluan. Kenapa bisa terjadi keputihan? Karena dia benda asing. Kalau dia benda asing, tubuhnya akan menghasilkan respon, memberikan sekret cairan untuk mengeluarkannya, berusaha untuk mengeluarkannya, tetapi tidak keluar karena kan tetap di dalam dia. Maka orang-orang pakai pesarium ini biasanya disuruh bersihkan dengan dengan NaCl, membersihkan pesariumnya. Kemudian boleh dimasukkan lagi ya, tapi dibersihkan dulu. Kemudian apalagi yang inti permasalahannya. Nah, artinya bagi orang yang melahirkan lebih dari 3 anaknya melahirkan normal, itu bisa turun. Itulah pengorbanan seorang wanita terhadap kehidupan ini. Udah menyediakan anak yang sehat dan soleh, yang berkualitas dan bermanfaat di hidupnya. Harusnya ibu itu adalah diberi kasih sayang yang luar biasa, diperhatikan, ya kan? Itulah pengabdian kita kepada orang tua kita. Begitu besar pengorbanannya kepada kita. Jadi intinya apa? Seorang wanita yang hadir di dunia ini adalah untuk diberi kasih sayang. Oke? Apalagi rambut kemaluan yang panjang. Rambut kemaluan panjang itu kalau udah masuk di dalam kemaluan, dia menyebabkan terjadi keputihan. Karena apa? Karena dia kan memberikan saluran dari dunia luar ke dalam tubuhnya. Jadi yang terjadi dari tubuh akan memberikan sekret kepadanya. Akhirnya terjadi keputihan. Harusnya apa? Caranya digunting ya. Tiap minggu digunting lah ya. Tiap hari Jumat gunting. Kira-kira gitu. Kemudian rambut wol juga bisa ya, kalau masuk ke dalam kemaluan dia menyebabkan terjadi keputihan. Apalagi kain dan kapas. Misalnya kan kadang-kadang kita kalau mau cebong, membersihkan ibu melahirkan, kita kan gunakan kasa ya. Kalau tertinggal serpihannya bisa menyebabkan terjadi keputihan. Apalagi tertinggal kacepnya ya, itu menyebabkan terjadi keputihan. Kemudian kita harus berhati-hati. Itu yang jelas. Yang kemudian apalagi alat-alat seksual. Ada alat-alat seksual yang dipakai pada kaum wanita. Kemudian itu kan terbuat dari benda asing ya, dimasukkan ke dalam kemaluan, tentu menyebabkan terjadi keputihan karena dia benda asing. Tidak boleh dipakai. Ikut aja aturan normal, ikut aturan hukum yang berlaku, yang mana sebaiknya melakukan hubungan seksual. Oke? Apalagi fistula. Fistula ini bisa terjadi pada ibu yang melahirkan lebih dari tiga anak, dan dia posisinya biasanya terjadi pada kapan? Pada persalinan yang memanjang. Sulit melahirkan bayinya, itu bisa menyebabkan terjadi fistula. Kala 2 memanjang juga menyebabkan terjadi fistula. Partus tidak maju menyebabkan terjadi fistula. Bisa menyebabkan terjadi fistula. Makanya mesti perawatan yang benar pada partus persalinan yang normal. Biasanya terjadi di partus persalinan normal. Nah, jadi pastikan bahwa disalin normal, disalin dengan normal. Oke, sesuai dengan aturan main. Ada namanya partograf, diikutkan. Oke, nanti itu yang selanjutnya akan kita ceritakan. Mungkin tentang partograf silakan aja kalau ada yang mau ditanya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ciri-ciri yang tidak normal. Kalau kita udah tahu ciri-ciri yang normal, tentu kita tahu ciri-ciri yang tidak normal. Apa yang normal? Yang normal tadi udah tahu jernih ya. Tapi yang normal berarti keruh dan kental. Tadi jernih dan cair. Kemudian warnanya apa? Berwarna putih susu. Kemudian apa lagi? Kuning dan atau kehijauan. Tapi kan tadi kan bening ya. Ini kuning dan kehijauan. Itu bisa menunjukkan itu merupakan gambaran yang tidak normal. Kemudian tadi tidak gatal, ini gatal dia. Kemudian bau ya, baunya bau busuk. Gatal itu biasanya disebabkan karena jamur. Kalau bau busuk disebabkan karena bakteri, ya kan? Bakteri pembusuk. Kemudian bercak celana, tentu ya karena udah ada warna, tentu ada memberikan bercak dia kepada celana dalam. Kemudian lebih banyak jumlahnya daripada yang normal. Bagaimana cara menghindari ya? Cara menghindari keputihan adalah dengan mengetahui tadi penyebabnya. Yang tadi kan penyebabnya adalah stres. Kendalikan stres. Bagaimana cara mengendalikannya? Banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Itu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa apabila Anda mempunyai galau dalam pemikiran, maka Anda dekatkan diri sama Allah dengan banyak-banyak istighfar. Bacalah istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah maafkan aku, ya Allah ampunkan dosaku. Mudah-mudahan segala penyakit yang di badan akan hilang.
Apa yang kedua adalah olahraga. Olahraga menyebabkan badan kita kuat dan stamina kita kuat. Maka kuman yang akan masuk tentu akan dilawan dengan tuntas tanpa pemberian pengampunan. Jadi akan dihajar oleh tubuh dengan sendirinya. Jadi olahraga itu penting. Apalagi diet tinggi protein. Dengan diet tinggi protein maka imun tubuh kita kuat untuk melawan kuman tadi. Mau bakteri, jamur, mau virus, tentu akan dihantamnya. Kurangi gula. Apakah gula tidak boleh? Boleh gula dimakan, tapi secukupnya. Kenapa? Gula ini untuk metabolisme, untuk kecerdasan otak kita perlu ada gula. Jadi gula ini berguna untuk kita, tapi konsumsinya dengan cara secukupnya, tidak boleh berlebih. Yang dikatakan berlebih itu tidak baik. Oke teman-teman, selanjutnya adalah alat kelamin tetap bersih dan kering. Tentu ya, tadi kita bilang nggak boleh basah. Kemudian cara menghindari keputihan yang lain apa? Seperti tadi, ini teknisnya. Celana dalam tidak lembab, celana mesti longgar, kan? Kemudian apalah katun, ya karena apa katun? Karena dia menyerap daripada keringat. Kemudian sirkulasi udara tetap terjaga dan menghindari seks bebas. Seks bebas tentu tidak boleh ya, karena itu berbahaya. Nah, sangat tidak baik karena itu di luar daripada hukum. Jadi ikuti aturan hukum, ikuti aturan agama, maka hidup kita menjadi lebih baik. Oke. Kemudian apa lagi? Ganti pembalut. Apabila haid harus sering-sering ganti pembalut. Jadi intinya adalah apa, Sarah? An-nazafatu minal iman. Apa artinya? Kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke teman-teman, demikianlah paparan kami yang berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ingat, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.